Pada Minggu 12 Januari kemarin, Manchester United bertandang ke Emirates Stadium untuk menghadapi Arsenal dalam laga putaran ketiga Piala FA. Pertandingan berlangsung sengit, dan berakhir imbang 1-1 setelah 90 menit. Pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti, di mana Manchester United keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3. Pelatih MU, Ruben Amorim, mengakui bahwa timnya masih belum mencapai performa ideal yang diharapkannya. Ia menyoroti kemungkinan hasil berbeda, jika Kai Havertz memanfaatkan peluang emas, atau jika Altay Bayindir gagal menyelamatkan penalti dari Martin Odegaard. Meski begitu, kemenangan ini membawa angin segar, apalagi setelah hasil positif dalam laga tandang melawan Manchester City dan Liverpool sebelumnya. Amorim optimistis dengan perkembangan timnya, dan ia menilai bahwa performa kali ini lebih baik dibandingkan pertemuan terakhir melawan Arsenal di Liga Inggris. Pada Minggu 12 Januari kemarin, Arsenal menjamu Manchester United di Emirates Stadium. Di laga tersebut, Arsenal harus menerima kekalahan dengan skor 3-5, lewat adu penalti. Kekalahan ini membuat The Gunners tersingkir dari Piala FA. Ditambah kabar buruk lainnya, dengan cedera yang menimpa Gabriel Jesus. Cedera tersebut menjadi pukulan telak bagi Arsenal, yang sebelumnya sudah kehilangan beberapa pemain kunci. Jesus terpaksa ditanduk keluar lapangan di babak pertama, setelah berbenturan dengan Bruno Fernandes di kotak penalti. Cederanya menambah panjang daftar pemain Arsenal yang absen, termasuk Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, Ben White, dan Takehiro Tomiyasu. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan kekhawatirannya. Dia harus keluar dengan tandu, terlihat kesakitan, dan menyentuh lututnya. Ini bukan pertanda baik, apalagi lutut yang cedera, berbeda dari yang sebelumnya di Piala Dunia. Nasib Real Madrid benar-benar pahit kali ini. Sebab, mereka harus menerima kekalahan 2-5 dari rival abadi mereka, Barcelona, di final Piala Super Spanyol. Kekalahan ini terasa memalukan. Bukan hanya karena menggagalkan peluang Madrid untuk mempertahankan gelar Piala Super Spanyol secara berturut-turut, tetapi juga karena selisih skor yang mencolok. Meski demikian, para pemain Madrid tampaknya tidak terlalu larut dalam kesedihan. Mereka tidak menganggap kekalahan di final ini sebagai sesuatu yang perlu diratapi terlalu lama. Luka Modric bahkan menegaskan bahwa lebih baik kehilangan Piala Super Spanyol daripada gelar-gelar lain yang lebih penting, seperti La Liga atau Liga Champions. Kami harus terus maju. Saya yakin, kami akan memberikan banyak kebahagiaan bagi para penggemar di masa depan, kata Modric. Jika memang harus kehilangan trofi, lebih baik ini yang kami lepaskan, tambahnya. Berbeda dengan beberapa jendela transfer sebelumnya, Chelsea tampak lebih tenang pada Januari kali ini. Meski begitu, upaya merombak skuad tetap berjalan. Dengan banyaknya kompetisi yang diikuti, kebutuhan akan tambahan pemain tetap menjadi prioritas. Baru-baru ini, Chelsea dikabarkan tertarik pada Yeremy Hernandez, pemain sayap milik Deportivo La Coruna. Meskipun Hernandez bermain di kasta kedua Liga Spanyol, performanya cukup mencuri perhatian. Ia telah mencetak 8 gol dan mencatatkan 3 assist dalam 18 pertandingan Liga musim ini. Menurut laporan dari media Spanyol, Relevo, Chelsea telah mengajukan tawaran pasti untuk Hernandez, dan telah melakukan pembicaraan terkait transfer ini selama beberapa waktu. Mengutip laporan tim TAL, Deportivo menetapkan klausul pelepasan sebesar 20 juta euro, untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Mohamed Salah, dikabarkan tengah merencanakan kepindahannya dari Anfield, tanpa sepengetahuan Liverpool. Seperti yang diketahui, kontrak Salah sendiri akan berakhir pada musim panas mendatang, dan situasi ini telah memicu kritik dari Jamie Carragher, terkait kurangnya upaya Liverpool dalam menawarkan perpanjangan kontrak. Carragher juga menilai, Salah bersikap egois, terutama setelah membuat pernyataan yang dianggap memecah belah tim pada November lalu. Salah sebelumnya sempat mengungkapkan, bahwa dirinya merasa kurang dilibatkan dalam diskusi, terutama karena Liverpool belum menawarkan kontrak baru. Pernyataan tersebut, membuat Carragher kecewa. Apalagi sekarang muncul kabar, bahwa Salah telah bernegosiasi dengan PSG tanpa memberitahu pihak Liverpool. Bahkan menurut laporan dari Spanyol, klub asal Prancis itu dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Salah. Antoine Semenyo, menjadi salah satu pemain kunci Bournemouth, yang berhasil menarik minat klub-klub besar. Dengan performa impresifnya di lapangan, ia dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Premier League. Di bawah arahan Iraola, Semenyo tak hanya mampu mencetak gol, tetapi juga menjadi motor serangan tim. Liverpool dan Newcastle United disebut sebagai dua klub yang paling serius ingin merekrut Semenyo. Menurut laporan The Sun, Bournemouth mematok harga 50 juta pound, atau sekitar 995 miliar rupiah untuk pemain ini. Mencerminkan betapa berharganya Semenyo, yang kini menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Selain Semenyo, Liverpool juga dilaporkan tengah mengincar Kvaratskhelia, pemain bintang Napoli asal Georgia. Pelatih baru AC Milan, Sergio Conceição,
meminta para pemainnya untuk memberikan lebih dari 100% setiap hari, demi meningkatkan performa tim di Liga Italia. Conceição menekankan, pentingnya keseriusan dan totalitas dalam membela klub, mengingat para pemain menerima gaji yang tidak kecil dari AC Milan. Namun, pengeluaran gaji klub masih terbebani oleh satu pemain yang dinilai tidak berkontribusi. Pemain tersebut adalah Divock Origi, penyerang asal Belgia, yang dianggap makan gaji buta, karena tidak memberikan kontribusi meski terus menerima bayaran. Origi bahkan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di tim, yaitu 4 juta euro per musim. Saat ini, Origi masih bertahan di Milan, tetapi telah dikeluarkan dari skuad utama. Ia hanya bisa bermain untuk tim junior, Milan Futuro. Namun, dalam 22 pertandingan Serie C, yang telah dilalui Milan Futuro, Origi sama sekali belum dimainkan. Marcus Rashford mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain di Manchester United, baik di era Erik ten Hag maupun Ruben Amorim. Kondisi ini memunculkan rumor bahwa Rashford akan meninggalkan MU pada Januari 2025. Salah satu klub yang tertarik padanya adalah AC Milan. Pelatih baru Milan, Sergio Conceição, memuji Rashford sebagai pemain hebat. Dan Zlatan Ibrahimovic juga memberikan sanjungan kepada pemain berusia 27 tahun tersebut. Ibrahimovic menyebut, Rashford telah berkembang menjadi pemain yang matang dan sukses di United. Namun ia mengakui bahwa mendatangkan Rashford ke Milan akan menjadi tantangan besar. Meski begitu, Ibrahimovic optimistis dengan peluang Milan, karena statusnya sebagai salah satu klub terbesar di dunia, yang menarik minat banyak pemain. Kita lihat saja, apakah kami bisa berbicara dengannya, ujar Ibrahimovic. Baru-baru ini, manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengungkapkan bahwa Kyle Walker berniat meninggalkan klub pada bursa transfer Januari. Mengetahui hal tersebut, sejumlah klub dari Arab Saudi mulai bersiap untuk merekrut Walker. Selain itu, bintang timnas Inggris ini juga masuk dalam radar raksasa Liga Italia, AC Milan. Namun, mantan striker Wales, Dean Saunders, menyarankan Liverpool untuk memanfaatkan situasi ini, dan merekrut Walker, terutama karena bek kanan mereka saat ini, Trent Alexander-Arnold, dikabarkan akan hengkang dari Anfield. Dalam pernyataannya di Talksport, Saunders mengatakan, boleh saya tambahkan sesuatu yang mengejutkan. Jika Trent benar-benar pergi, mengapa Liverpool tidak merekrut Kyle Walker? Dia akan menjadi tambahan yang bagus jika Trent pergi, katanya. Chelsea sedang mengalami penurunan performa setelah memulai musim dengan baik. Masalah utama mereka adalah kurangnya efektivitas di lini depan, terutama karena Nicholas Jackson gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas. Hal ini membuat Pat Nevin percaya bahwa Chelsea akan mencoba merekrut Alexander Isak pada Januari. Saya tidak akan terkejut jika Chelsea mengajukan tawaran besar untuk Alexander Isak pada Januari. Jika ada indikasi dia bisa didapatkan, kata Nevin kepada Sport. Chelsea pasti menginginkannya. Namun menurut saya, Isak juga akan sangat cocok untuk Arsenal. Jika saya berada di posisinya, saya akan mempertimbangkan hal itu. Nevin juga membayangkan betapa menakutkannya lini serang Arsenal, jika Isak bermain bersama Kai Havertz dan Martin Odegaard. Selain Chelsea dan Arsenal, Manchester United juga diprediksi akan menunjukkan minat, jika Isak tersedia di bursa transfer. Joao Felix, yang direkrut Chelsea dari Atletico Madrid dengan nilai transfer 46,3 juta pound pada Agustus lalu, belum banyak mendapatkan kesempatan bermain di Premier League. Meski menunjukkan potensinya lewat penampilan gemilang saat melawan Morecambe, Maresca ragu untuk menjadikannya pemain reguler, karena kemiripannya dengan Palmer. Saya sudah mengatakan sejak awal musim, bahwa sulit untuk memainkan semua pemain menyerang, ujar Maresca. Jika Joao bermain, maka Cole tidak akan bermain. Meskipun ada beberapa pertandingan di mana mereka bisa tampil bersama, Maresca menegaskan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan setiap waktu, karena setiap laga memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan situasi ini, Felix dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya di Chelsea, jika kondisinya tidak mengalami perubahan. Ronald Araujo pernah menjadi andalan Barcelona, tetapi kini posisinya di klub Katalan itu terancam. Barcelona dikabarkan siap melepas bek asal Uruguay tersebut, dan sejumlah klub langsung menunjukkan minat untuk merekrutnya. Dari Italia, Juventus muncul sebagai salah satu peminat. Sementara dari Inggris, ada Chelsea, Manchester United, dan Arsenal. Menanggapi rumor tersebut, Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, memberikan komentar terkait Araujo dan juga Randal Kolo Muani. Ia mengakui bahwa keduanya adalah pemain berkualitas yang dinilai cocok untuk memperkuat skuad Bianconeri. Giuntoli juga menyampaikan harapan agar Juventus dapat merekrut Araujo dari Barcelona dan Kolo Muani dari PSG. Keduanya adalah pemain hebat, tetapi jendela transfer baru saja dibuka. Kami berharap mendapatkan kabar positif dalam minggu-minggu ke depan, ujar Giuntoli kepada DAZN. Pelatih Napoli, Antonio Conte, mengungkapkan kesalahan yang dilakukan dirinya dan manajemen I Partenopei terkait dua pemain bintang mereka, Kvaratskhelia dan Victor Osimhen.
Menurut Conte, Napoli kehilangan potensi pendapatan hingga ratusan juta euro, karena tidak melepas Kvaratskhelia dan Osimhen pada bursa transfer musim panas lalu. Saat itu, PSG dikabarkan bersedia membayar 200 juta euro untuk keduanya, dalam satu paket kesepakatan. Namun, Conte saat itu memberikan saran kepada tim, agar mempertahankan kedua pemain tersebut. Kini, pada bursa transfer Januari, Kvaratskhelia mengajukan permintaan untuk meninggalkan tim, sementara PSG hanya bersedia membayar sekitar 55 juta euro. Di sisi lain, nilai Osimhen telah turun dari klausul pelepasan sebesar 120 juta euro, menjadi hanya 75 juta euro. Musim lalu, Harry Kane belum berhasil meraih trofi di musim pertamanya bersama Bayern Munich. Timnya mengalami kekalahan di final Piala Super Jerman, dan gagal merebut gelar Bundesliga dari Bayer Leverkusen. Meski begitu, Kane tetap percaya diri, bahwa ia akan meraih gelar juara sebelum pensiun. Saya sering mendapat pertanyaan, tentang kemungkinan tidak pernah memenangkan trofi bersama tim saya, ungkapnya. Memang benar, hingga saat ini saya hanya meraih penghargaan individu, seperti pencetak gol terbanyak atau pemain terbaik. Namun, setiap musim saya selalu bertekad untuk memenangkan trofi bersama tim, dan pencapaian individu saja tidak cukup memuaskan. Saya sangat optimis bahwa paruh kedua karir saya, yang baru dimulai, akan dipenuhi dengan gelar-gelar utama. Spekulasi mengenai masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United mencuat, sejak Ruben Amorim mencadangkannya dalam derby Manchester pada Desember lalu. Keputusan tersebut membuat pemain sayap itu kesulitan untuk kembali mendapatkan tempat reguler di tim utama. Situasi ini memicu kabar, bahwa Garnacho berniat meninggalkan Old Trafford. Dua klub besar Eropa, PSG dan Napoli, dikabarkan tertarik merekrutnya. Menurut laporan dari Give Me Sport, Manchester United telah menetapkan harga untuk Garnacho, meski nilainya tidak mencapai 100 juta pound sterling. Sementara itu, jurnalis Italia, Michel Crischitiello, menyebutkan bahwa United hanya meminta 42 juta pound sterling untuk pemain berusia 20 tahun tersebut. Pertandingan El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona di final Piala Super Spanyol, digelar di Stadion King Abdullah Sports City. Dalam laga tersebut, Real Madrid harus menelan kekalahan telak 5-2 dari Barcelona. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menerima kekalahan tersebut tanpa mencari-cari alasan. Ia mengakui, bahwa Barcelona layak memenangkan pertandingan, karena tampil lebih solid, terutama dalam bertahan. Untuk memenangi pertandingan seperti ini, Anda harus bertahan dengan baik. Barcelona pantas menang, mereka bertahan lebih baik daripada kami, ujar Ancelotti seperti dikutip dari Football Espana. Tim tidak bermain dengan baik, tapi saya tidak akan menyalahkan siapapun. Mbappe tampil bagus, mungkin satu-satunya pemain yang menonjol, karena ia mencetak gol. Musim ini, Harvey Elliott baru tampil dalam 10 pertandingan, dan mencetak 1 gol. Ia juga hanya 2 kali menjadi starter. Saat ini, Elliott masih memiliki kontrak dengan Liverpool hingga 2027. Namun, minimnya waktu bermain di Anfield, membuatnya dikabarkan akan pindah klub pada Januari 2025. Elliott disebut sudah menjadi incaran klub lain, dengan 2 tim yang dilaporkan tertarik padanya di bursa transfer musim dingin 2025. Klub pertama adalah Borussia Dortmund dari Jerman, sementara yang kedua adalah Brighton dari Premier League. Terbaru, ada perkembangan mengenai masa depan Elliott. Liverpool dikabarkan siap melepas gelandang kidal tersebut. Menurut laporan dari The Sun, Liverpool telah menetapkan harga sekitar 35 juta pound sterling untuk Elliott, meski angka tersebut bisa naik menjadi 40 juta pound sterling. Periode sulit Manchester City tampaknya sudah berakhir, ditandai dengan 3 kemenangan beruntun. Mereka sukses mengalahkan Leicester City dan West Ham United di Premier League, serta Salford City di Piala FA. Sebelumnya, City hanya meraih 1 kemenangan dalam 13 pertandingan di semua kompetisi, dengan 9 kekalahan di antaranya. Kembali ke jalur kemenangan telah menciptakan atmosfer yang lebih positif di dalam tim. Namun, Pep Guardiola ingin anak asuhnya terus membuktikan konsistensi, dimulai dari laga tandang melawan Brentford. Kami memenangi 3 pertandingan. Sekarang kami menang 3 kali, dan itu sangat membantu. Tapi kenyataannya, kemenangan terakhir kami terjadi melawan tim yang berbeda level, antara Premier League dan League 2. Dengan perbedaan besar tersebut, kemenangan itu memang seharusnya kami raih. Ange Postecoglou mempercayakan satu posisi di lini pertahanan Tottenham kepada Archie Gray, menyusul krisis cedera yang melanda hampir seluruh pemain senior tim musim ini. Gray, yang dikenal sebagai pemain serba bisa, telah dimainkan di berbagai posisi, termasuk bek tengah, bek kanan, hingga lini tengah. Performa impresif bintang muda asal Inggris ini menuai banyak pujian, sekaligus menarik perhatian klub-klub top Eropa, termasuk Real Madrid. Menurut laporan dari Fitch Hughes, Los Blancos terus menunjukkan minat pada pemain muda berbakat dengan potensi besar, dan Gray menjadi salah satu nama yang mereka incar.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa pihak Real Madrid siap mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro untuk merekrut Gray pada bursa transfer Januari ini. Juventus akan segera meresmikan rekrutan pertama mereka pada bursa transfer Januari 2025 untuk menggantikan kapten yang tersingkir dari tim. Pemain yang dimaksud adalah Alberto Costa, bek kanan berusia 21 tahun dari klub Portugal, Vitória Guimarães. Costa diproyeksikan mengisi posisi yang ditinggalkan Danilo, yang sudah tidak masuk dalam rencana pelatih Thiago Motta, dan harus menerima kenyataan bahwa tenaganya tidak lagi dibutuhkan oleh Bianconeri. Alberto Costa sendiri diharapkan membawa energi baru ke posisi yang ditinggalkan Danilo. Pemain bernama lengkap Alberto Oliveira Bayo ini memiliki kemampuan menyerang yang lebih baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi ofensif tim dari lini belakang.